يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan lagi pelajaran tasrif kita pada kesempatan kali ini, yang mana insyaallah kita akan membahas ya, atau mencari kata ya di Kamus Al-Munawwir. Mencari kata ya, untuk mencari artinya ya, atau dan menentukan ya, itu kata itu apakah termasuk sigo apa ya, apakah dia isim atau fiil, dan si isim apa atau fiil apa. Jadi intinya kita harus bagaimana caranya kita bisa mengartikan gitu, mengartikan suatu kata yang tidak berharokat ya, mengartikan ya kata ya yang gundul ya, tanpa harokat. Jadi satu kata ya, kita cara mencarinya gitu ya. Nanti insya Allah pada semakin kedepannya ya, pertemuan-pertemuan berikutnya ya, kita akan mengartikan kalimat ya. Ini satu kata dulu ya. Itu dia ya temanya pada kesempatan kali ini, mengartikan kata yang tidak berharokat atau kata gundul ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada kata yang terdiri dari 4 huruf, shad, alif, kemudian hamzah, kemudian mim ya. Shad, alif, kemudian hamzah, lalu mim. Nah, bagaimana ya caranya kita tahu ini artinya? Tentunya pasti kita harus buka Kamus Al-Munawwir. Dan seperti di video-video yang sebelumnya itu, yang di awal-awal ya, kita sudah mempelajari bagaimana cara menggunakan Kamus Al-Munawwir. Nah, di sini lebih kompleks lagi ya, karena kita mencari arti pada suatu kata yang kita tidak tahu artinya, dan kita tidak tahu ini apakah fiil, apakah isim. Nah, ada 4 huruf, shad, alif, hamzah, dan mim. Seperti yang kita katakan ya, semua kata akan berporos kepada 3 huruf. Jadi kita harus cari 3 huruf yang asli, atau sulasi mujarrad, 3 huruf yang asli. Nah, kita lihat dulu, jika ada suatu kata itu ada huruf illatnya. Huruf illat kan ada 3 ya, sebagaimana yang kita pelajari di awal pelajaran. Huruf illat itu ada 3, alif, waw, dan ya, atau disingkat dengan awi atau ayu. Nah, di sini ada alif di tengah ya. Ada alif di tengah. Kemudian juga ada hamzah. Hamzah kan itu bukan huruf illat ya, bukan huruf sakit. Nah, kalau kita buang alifnya ya, alifnya kita buang, maka sudah cukup. Ya, sudah cukup 3 huruf, shad, hamzah, dan mim. Shad, hamzah, dan mim. Ya, maka seperti ini bisa jadi so'ama, so'ima, so'uma. Ya, atau berbina, dia binanya itu bina mahmuz ya, bina mahmuz karena ada hamzah padanya. Namun tidak seperti itu ya. Kuncinya kalau untuk melihat seperti ini ya, ada alif di huruf kedua, lalu huruf ketiga hamzah, maka bisa dipastikan itu bina ajwaf. Bina ajwaf. Ya, kita lihat kan 4 huruf ya. Kita hitung. Shad huruf pertama, alif huruf kedua. Nah, kalau ada alif huruf kedua, lalu setelahnya hamzah di huruf ketiga, maka bisa kita pastikan bahwa dia ini bina ajwaf. Jadi yang dibuang bukan huruf illatnya, tapi hamzahnya, sehingga menjadilah shad, alif, dan mim. Shad, alif, dan mim. 3 huruf. Shad 1, alif 2, mim 3. Jadi kita sudah dapatkan 3 hurufnya ya, sulasi mujarrad. Dan coba kita lihat, kita buka Kamus Al-Munawwir ya. Kita lihat di Kamus Al-Munawwir di sini ya, pada halaman 804. Tentunya pastinya kita buka yang pada kutipan huruf shad ya. Shad dicari terus ya. Berarti ini bagian belakang. Nah, seperti di sini yang kita lihat halaman 804 ya. Di sudut kiri kita bisa lihat sudut kiri atas ada shad, alif, dan mim. Artinya di halaman ini ada soma ya, soma. Ya, karena ajwaf kan, ajwaf itu fi'il madinya pasti alif di tengahnya. Soma, khofa, apalagi sona ya, pasti gitu ya. Kalau fi'il
Fil madinya bin ajwaf pasti huruf di tengahnya, huruf keduanya itu alif pasti. Ya, jadi kita bisa pastikan di sini soma. Nah, kita lihat ya turunan ke bawah itu bagian kiri, tengah kiri agak di tengah-tengah tuh soma kemudian doma. Berarti soma yasumu sama dengan sona yasunu. Artinya dia masuk di wazan pertama. Wazan pertama fa'ala yaf'ulu. Bina ajwaf ya. Kalau di bina ajwaf wazan pertama di situ mauzunnya sona yasunu waktu itu ya. Nah, ikuti sona yasunu, soma yasumu. Sauman masdarnya sauman atau siaman, siam. Jadi masdarnya ada dua, saum atau siam. Nah, kalau kita tasrif ikuti kata sona ya. Jadi antum atau dan antuna ya silakan buka bukunya. Maka seperti yang kita anjurkan bahwa usahakan itu punya kitab ya, punya kitabnya. Jadi ketika kita simak videonya sambil ada kitabnya itu lebih mudah lagi insya Allah. Ya, kita lihat sona, kita samakan di sini. Ya, kalau sona yasunu berarti soma yasumu. Kemudian sauman, ya, lalu soimun, isim fa'ilnya soimun. Kemudian isim maf'ulnya masumun. Sum fil amr, la tasum fil nahi. Masomun miswamun ya, karena masonun miswanun ya, mason miswanun sama kayak sona ya, jadi diikuti masomun miswamun ya, miswamun pakai mim. Nah, berarti kita dapati di situ kata soim, soma yasumu sauman, soimun. Nah, polanya sama dengan kata ini, kata yang tadi alif hamzah mim soimun. Lalu kalaupun kita juga lihat di sini ya, ada kok di sini di bawahnya, terus lihat urutannya tadi ke bawah ya, bagian kiri ya, kalau kita hitung bagian kiri paling bawah itu huruf urutan kedua ya, urutan kedua as-soim was-sauman as-soim. Nah, itu dia, tapi ini pakai al ya, pakai al dia atau alif lam yang artinya yang berpuasa. Ya, dan betul saja ya, soim itu kan isim fa'il dari soma yasumu. Ya, karena tadi kita tasrif ikuti kata sona yasunu, kita dapati soimun. Sona yasunu sauman soimun. Artinya yang berpuasa, karena soma di sini ya, soma kita lihat di situ menahan, mengekang dari makan, minum dan sebagainya. Atau di bawahnya lagi berpuasa. Nah, itu untuk yang soma ya. Untuk yang soma. Jadi soimun di sini kita bisa pastikan ya, kata itu bacanya adalah soimun yang artinya yang berpuasa atau orang yang berpuasa. Itu saja pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jadi insya Allah di pertemuan berikutnya masih sama, kita mengartikan suatu kata atau kata bahasa Arab gundul. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Naktafi bihadzal kalam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bunayya la tusyrik billahi innash syirka la zulmun azim.